Halo rekan-rekan alumni Prasmul, ketemu lagi dengan saya Nia Damayanti dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia di acara Cerita Alumni Prasmul. Kali ini di Cerita Alumni Prasmul hadir dua orang alumni S1 Prasetya Mulia. Siapa dia? Yuk kita kenalan dulu yuk. Nama saya Yosi Permana Putra, biasa dipanggil Yosi aja sih. Angkatan 2007, S1 Bisnis Prasetya Mulia. Sekarang aku fokus bekerja dari lulus sampai sekarang di Voyage Leather Goods under PT 5 Mahakarya Abadi bareng sama partner saya juga Lukas. Nama saya Stephen Krishna Lukas. Saya salah satu co-founder dari Voyage dan sekarang menjabat sebagai marketing director. Saya lulusan Prasetya Mulia S1 Bisnis angkatan 2007, berarti angkatan ketiga, yang bareng sama Yosi dan juga 3 teman lainnya mendirikan Voyage dari kita tugas akhir kuliah dan sampai saat ini masih berjalan. Sejak kalian lulus S1 nih, boleh ceritain nggak sih journey-nya kalian itu? Dari mulai ide bisnis, kan kalian mulai dari BP nih ya, sampai akhirnya kalian buka itu si Voyage. Jadi memang pada saat itu kita balik ke tahun 2008 ya. Aku lagi suka banget sama salah satu skena anak muda lah saat itu, yaitu skena celana denim. Mungkin teman-teman pasti pernah tahu. Banyak juga sih BP-BP yang punya ide bikin celana jeans. Contohnya waktu itu 2 tahun di atas kita bikin Vision Mission. Nah, jadi memang skena seperti itu lagi tinggi banget. Karena jeans warna indigo yang memang keunikannya makin gak dicuci makin bagus gitu. Jadi dia gak dicuci 5-6 bulan, dia akan ikut bentuk tubuh yang pemakainya. Nah, 2008 itu aku jujur aktif banget di komunitas itu. Jadi kita suka ngadain gathering segala macam, ketemu teman-teman, jalin komunitas, jalin network. Nah, dari situ aku ngeliat lah bahwa ternyata teman-teman di komunitas ini selain mereka suka si celana denim ini, mereka juga kan tentunya mencari barang-barang komplementari. Barang-barang komplementerinya itu ada sepatu kulit, sabuk kulit, bahkan sampai dompet kulit juga salah satu yang mereka kadang-kadang selalu beli untuk bikin looks-nya ini komplit gitu, dengan arahan-arahan vintage Americana pada zaman itu. Nah, dari situlah sebenarnya ide untuk aku bikin Voyage itu mulai. Dan memang waktu itu aku utarakan ke teman-teman, ke kelompok kita berlima, tertarik nggak kalau kita bikin kayak gini? Yaitu waktu itu aku tunjukin lah fotonya, dompet kulit ini yang memang keunikannya dengan seiring pemakaian dan perawatan, warnanya itu akan berubah. Dari yang tadinya warnanya itu sebutannya warna natural, warna krem, itu dengan pemakaian lama-lama berubah menjadi warnanya coklat gelap. Ternyata untungnya sisa teman-teman aku yang lain berempat ini setuju dengan ide itu. Akhirnya memang dari saat itu pun kita benar-benar bagaimana caranya nge-shape ide tersebut sebagus mungkin supaya dilolosin ketika kita ada proses hatching sampai dengan nanti itu kita launching. Akhirnya kita launching di tahun 2011 ya. Jadi sebenarnya mulai dari concepting, brainstorming itu tuh dari Oktober 2010 saya ingat. Boleh ceritain nggak tentang Voyage secara singkat aja? Jadi brand Voyage itu adalah brand aksesoris, brand lokal aksesoris yang memang core-nya itu kita menggunakan bahan kulit sapi asli dengan tipe kulit nabati lah bahasa Indonesianya. Cuman terminologi yang lebih terkenal itu vegetable tan leather. Jadi keunikannya kulit sapi tetap menggunakan kulit sapi asli, tetapi ketika pengolahannya itu instead of kita menggunakan lebih banyak chemical yang lebih banyak menimbulkan waste secara kimia, kita lebih banyak menggunakan ekstrak pepohonan yang membuatnya juga sangat jauh lebih eco-friendly dalam hal limbah yang dikeluarkan. Nah, keunikannya adalah memang warna natural yang sangat terkenal dari vegetable tan leather. Natural itu warnanya seperti cream. Nah, keunikannya dengan sering pemakaian, warnanya ini akan berubah. Dengan sering pemakaian dan juga perawatan, warnanya berubah dari yang tadinya dia warna cream menjadi lebih coklat gelap. Nah, Voyage main di kulit seperti itu dengan produk-produk unggulan seperti dompet kulit, kemudian ada sabuk kulit, dan juga ada gelang kulit sebagai aksesoris pelengkap. Dan juga saat ini banyak
juga kategori lain yang sudah bisa dibilang lebih ke lifestyle product lah, seperti lanyard untuk orang-orang perkantoran dan juga ada tumbler holder dan lain-lain seperti itu. Sebenarnya kalau dari produk Voyage ini ya, unique selling point-nya itu sebenarnya apa sih dibandingkan produk sejenis? Kalau unique selling point-nya Voyage itu sebetulnya sederhana banget, sebetulnya itu dari kulitnya kalau in terms of produk ya. Jadi perubahan warna dari yang warna natural sampai ke warna coklat gelap itu benar-benar memang tidak dimiliki oleh kulit-kulit proses yang lain gitu. Jadi itulah uniknya si kulit vegetable tan leather gitu dibanding yang lain. Nah, cuman kita nggak bisa stop di situ aja sih untuk kita menjual produk yang pengennya sih punya kualitas yang bagus segala macam ya untuk dijadiin unique selling point gitu. Jadi kita tambahin beberapa elemen-elemen lain lah, seperti contohnya yang pasti branding gitu. Itu jadi unique selling point kita karena branding kita kan maunya yang premium gitu kan, mau yang bagus, mau yang looks-nya tuh ya elegant vintage gitu-gitulah. Jadi itu juga salah satu unique selling point-nya. Lalu yang ada lagi, dulu itu pas pertama kita mulai itu kita melakukan riset ya. Jadi kalau di Indonesia ternyata tuh cowok-cowok, karena kita mau target marketnya cowok, kita pengen disukai lah banyak cowok. Dan ternyata setelah di riset itu ternyata suka yang simple dan fungsional. Jadi itu yang kita bawa sebagai unique selling point kita. Mungkin kalau aku nambahin aja, salah satu USP kita juga kan saat kita waktu itu proses hatching ya, kita waktu itu pakai konsep sederhananya sih, value proposition. Jadi kita lihat ada 4 hal yang mencoba kita bawa dari Voyage. Mulai dari segi economic value, fungsional, emosional, sama simbolik. Jadi kalau dari economic value-nya, memang arahan brand kita itu kita mau coba hadirin premium leather goods yang memang secara harga bisa dibilang pada saat itu tidak murah, tapi di kelas yang premium, tapi tetap kita perhatikan bagaimana deliverability barangnya. Jadi kita juga sangat-sangat perhatikan branding yang bagus, kemudian packaging produknya juga kita perhatikan supaya memang semua itu all in one package diterima dengan customer bahwa memang ini produk yang worth it harga segitu. Dari fungsional value-nya juga tentunya waktu itu dompet tentunya untuk kita bawa uang sehari-hari, sistem keamanan untuk bawa uang, kartu, dan lain-lain. Dari emosionalnya itu, tadi seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, emosional di mana pengguna ini bisa merasakan adanya seperti jalinan, seperti ada emosional yang didapatkan lah, bonding antara si pemakainya sama dompetnya gitu. Karena apapun perjalanannya, apa hobinya dia, bagaimana habitnya, bagaimana cara dia merawatnya, itu benar-benar menjadi ciri khas dompet tersebut karena perubahan warna kulitnya itu. Nah, kemudian kita masuk di yang terakhir, simbolik. Misalnya ada saya dan Yosi memakai dompet yang sama, tipe dari Voyage tipe A. Tentunya hasil akhirnya akan beda. Karena saya dan Yosi punya habit yang beda, punya mungkin tanda kutip cara perawatan yang berbeda. Jadi walaupun kita memulainya sama-sama dengan produk dan warna yang sama, tetapi hasil akhirnya akan berbeda. Yang menjadikan dompet itu, ya ini dompetnya Yosi banget dan ini dompetnya saya banget. Jadi simbolisnya di situ. Karena memang saat itu kita juga sangat memperhatikan bagaimana personalisasi itu penting lah dalam sebuah merek. Gitu. Walaupun kita menghadirkan barang yang sama satu dan lain, tapi kita juga ingin ketika customer memakainya ada sebuah ciri khas yang tidak bisa didapatkan oleh customer lain. Kedepannya tuh plannya gimana sih? Kan aku udah lihat ya, Voyage sebenarnya udah ada di mall ya, di Pondok Indah Mall kan ya? Kalau ditanya untuk ke depan, kita pengen sih ngembangin lagi. Cuman kalau melihat situasi terakhir masih bisa dibilang kondisi yang sulit lah ya di tahun 2021, dari 2020 sampai 2021 ini tahun yang sulit buat kita nih PT Lima Makarya Abadi dan Voyage gitu. Jadi pasti yang plan pertama kita pengen banget nih bisa besarkan lagi
kapasitas produksi kita nih itu di 2022. Terus kita juga pengen banget kan sekarang lagi zamannya teknologi banget lah ya. Jadi kita pengen banget tap in banget ke e-commerce di Indonesia nih gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, dulu awalnya kita sangat kurang agak sedikit skeptis terhadap e-commerce mungkin 3-4 tahun lalu lah gitu. Tapi sekarang seiring berkembangnya zaman ya memang kita harus bisa ikutin tren online shopping gitu ya. Jadi memang kondisi pandemi yang kemarin itu mengakselerasi kita untuk bisa cepat adaptasi dengan online yang begitu cepat ya itu pace-nya gitu. Jadi kita udah mulai dari sekarang, jadi kita sudah ada di beberapa platform e-commerce kayak Tokopedia, Shopee, tapi nggak bisa dilupain juga kita punya 2 toko offline kan, ada di Pondok Indah 2 sama 1 di Central Grand Indonesia gitu. Nah sebelum pandemi itu mimpi kita tuh sebetulnya pengen punya banyak toko gitu di berbagai mall gitu ya di Indonesia gitu. Cuman di kondisi pandemi itu benar-benar kayak buat kita mikir ulang deh untuk jalan gitu. Nah pengennya kalau memang kondisi sudah bisa normal, kita pengen banget nih ada lagi store fisik baru, entah itu di mana, di Jakarta lagi kah atau di luar Jakarta gitu. Cuman pengen banget seperti itu. Kurang lebihnya sih seperti itu kalau dalam 1-2 tahun ke depan gitu. Di Moya sendiri pengen tahu nih kapasitas produksinya sebenarnya seberapa besar sih? Terus kalian ada plan kayak misalkan mau ekspor mungkin? Sebelum pandemi itu tuh kapasitas produksi sekitar 1 tahun ya, kita ngomong 1 tahun aja, 1 tahun itu 20.000 unit. 20.000 ya, itu mix item ya, 20.000 plus lah. Nah cuman memang setelah kondisi-kondisi sekarang nih 2021 itu memang kita berkurang gitu, bukan karena kita kan masih pakai vendor ya, kita belum punya tempat produksi sendiri gitu. Nah si vendor kita ini juga ada kesulitan lah di masa-masa sekarang ini gitu. Contohnya misalkan beli hardware yang tadinya bisa cepat prosesnya, ini mesti ada tambahan waktu, jadi agak lama. Jadi kalau dikumpulkan itu jadi menurun juga gitu, kurang lebih 50% lah penurunannya gitu. Kenapa sih kalian pilih bisnisnya tuh jenis ini gitu dibandingkan bisnis jenis lainnya? Karena kita menjalankan sesuatu dengan hati istilahnya, karena kita suka, kita cinta dengan dunianya, maka apapun yang kita jalankan kan akan terasa lebih mudah lah, tidak bikin cepat capek dan lain-lainnya, hal-hal klise seperti itulah. Tetapi memang kita tidak pungkiri memang ya 10 tahun lalu hal itu yang memang kita milihnya industri yang memang kita suka dan saya suka. Saat itu mungkin co-founder yang lain, Yosi, Ara, Andika, dan juga Ivan, mungkin pada saat awal memulai itu belum begitu paham dunia yang sama seperti yang saya sukai. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya melihat sendiri, ternyata mereka berempat juga ikut dengan suka juga sama komunitasnya, kemudian suka juga dengan dunia denim tersebut. Mereka juga akhirnya juga berusaha untuk masuk ke dalam dunia tersebut dan memang berhasil gitu. Jadi dengan berkecimpung juga pada kesukaan yang sama, itu ngebantu banget sih kita sebagai tim 5 orang core founding fathers-nya itu supaya tetap bisa solid lah sampai sekarang. Sebenarnya ada, kalau yang tadi lanjutan yang tadi itu ada orang yang menginspirasi nggak sih? Satu hal yang langsung muncul di kepala saya itu kakak kelas kita. Jadi waktu kita tahun terakhir kuliah itu kan kita ada 2 kakak kelas ya, jadi ada yang angkatan 2005 dan 2006. Nah kebetulan memang saya pribadi sama 2-3 orang lain co-founder kita itu bisa dibilang malah temenannya sama senior lah. Jadi saat itu kita sangat-sangat dekat sama salah satu bisnis angkatan 2006 yang saat itu juga bagus banget bisnisnya, yaitu Zevin. Jadi Zevinsius itu juga saat ini memang sih udah nggak jalan ya.
Tapi memang itu salah satu legenda bisnis project S1 Prastia Mulia juga. Dan memang kalau ditanya inspirasi, yang terlintas nomor satu di kepala saya yaitu mereka. Karena saat itu saya pribadi kayak punya mindset langsung ketika kita develop Voyage, saya benar-benar mindsetnya adalah kita harus bisa sekeren mereka. Selama 10 tahun lebih Voyage berjalan, apa sih kendala terbesar yang pernah kalian alami? Kalau ditanya kendala atau masalah besar yang dihadapi di tahun 2020 dan 2021 ini yang benar-benar sangat highly impacted banget ke keseluruhan bisnis Voyage gitu. Khususnya yang tadi Lukas juga udah bilang itu ada di cash flow management gitu. Jadi ternyata ini mungkin buat pembelajaran juga gitu ya. Jadi ternyata bukan laporan keuangan aja yang penting loh gitu. Jadi ternyata cash flow itu di kondisi baik maupun di kondisi buruk itu ternyata penting banget gitu loh. Apalagi di kondisi yang kurang baik gitu ya. Itu kalau diceritain mau bisa panjang lah gitu. Nah cuman memang di saat kondisi yang kurang baik itu menimpa perusahaan gitu. Nah di situ sebetulnya challenge terbesarnya itu ada di diri masing-masing, kayak aku nih ya, kayak founder gitu-gitu ya. Dimana kita tetap bisa tetap semangat gitu ya, tetap positive thinking, cari celah, cari opportunity baru gitu. Nah itu challenge tersendiri, itu masalah tersendiri juga. Cuman menurut aku itu seru sih gitu. Jadi ya kita cari segala cara untuk bisa keluar dari masalah ini dan bisa kembali lagi untuk jadi pemenang lah di industri ini. Voyage itu kan bentuknya bisnis ya. Kalian berlima itu sebenarnya fokus di bisnis itu benar-benar fokus tidak bekerja yang lain, atau sebenarnya kalian juga ada pekerjaan lainnya selain membuka bisnis ini? Waktu pertama kali mulai 2010 itu 2011 itu kan kita kondisinya masih kuliah ya. Nah belum lulus lah, belum wisuda gitu ya. Kita masih baru merangkak lah si Voyage ini. Nah di awal-awal itu jujur penghasilan Voyage belum bisa untuk gaji kita berlima secara langsung gitu. Jadi kita bagi-bagi lah. Jadi aku sama Ara itu fokus dari 2011 itu jalanin Voyage gitu. Nah yang 3 orang lainnya itu bekerja di perusahaan dulu gitu. Nah di tahun keempat atau kelima ya, aku agak lupa sih, keempat kalau nggak salah, itu mulai kita sudah bisa lebih stabil, penjualan lebih oke, cash flow juga oke. Nah akhirnya Lukas dan Andika itu keluar dari pekerjaannya mereka gitu, dan mereka fokus di Voyage gitu. Nah sampai sekarang, nah cuman seperti Ivan itu dia karena ayahnya punya usaha furniture di bidang furniture dan dia kebetulan juga anak tunggal, jadi dia ya diminta lah oleh ayahnya untuk bisa meneruskan usaha keluarga. Jadi dia di Voyage dari awal sih dia aktif ya, cuman memang di tengah-tengah dia minta izin ke kita untuk pasif. Jadi sampai sekarang yang full di Voyage itu 4 orang gitu. Aku, Ara, Lukas, sama Andika gitu. Nah tapi memang ada juga beberapa dari owner yang punya kerjaan lain. Contohnya mungkin di sini Lukas itu juga punya kerjaan di tempat lain gitu. Aku sendiri pun aku ya ada sampingan gitu, tapi sampingannya bukan kerja sama orang gitu. Ya aku selama pandemi ini karena banyak di rumah, ya aku coba belajar hal lain lah. Salah satunya mungkin yang lagi banyak nih digandrungin sama mungkin anak-anak muda ya, kaum millennials, Gen Z. Ya dunia aku belajar dunia yang namanya cryptocurrency gitu. Ini aku baru tahu di 2020 gitu. Ya udah aku cobalah belajar, terus sepertinya menarik ya. Jadi aku belajar trading juga gitu-gitu ya. Otodidak lah, belajar sendiri dulu lah, baca buku segala macem. Tapi ternyata itu bisa ada sedikit-sedikit penghasilan lah buat aku lah.
Kalau mau beli produk kulit, ada tips nggak untuk memilih bahan yang bagus itu yang seperti apa? Basically semua kulit itu nggak, prosesnya itu kan banyak banget ya. Kalau disebutin satu-satu juga terlalu banyak gitu. Cuman semua kulit bagus lah pada intinya. Cuman mungkin secara keseluruhan, secara general paling mudah itu dari baunya sih. Karena proses yang baik itu pasti ngilangin bau. Itu kan namanya juga kulit ya, kulit dari binatang, bisa dari sapi, bisa dari macam-macam gitu. Nah itu kan diproses setelah mereka meninggal gitu, mati gitu ya. Nah, itu kan ada bau yang tidak enak gitu ya. Nah proses yang baik itu saat produknya si kulitnya itu jadi produk yang siap untuk dibikin jadi produk, itu baunya itu tidak ada bau binatangnya atau bau hewannya lagi gitu. Jadi wanginya tuh benar-benar kayak kita masuk ke mungkin toko kulit gitu ya, itu wanginya kan beda banget ya gitu. Nah mungkin itu ya secara keseluruhan. Lalu mungkin kalau tekstur, warna, nah itu balik ke masing-masing brand, mereka itu mau menyediakan apa. Contohnya kalau di Voice itu kan kita suka banget yang namanya anilin ya. Jadi proses kulit itu tidak ada yang di-emboss, jadi benar-benar kalau ada luka ya itu justru barang bagus, berarti itu menandakan kulitnya asli gitu ya. Ada mungkin kerutan sedikit dari saat hewannya masih hidup, itu buat kita malah suka gitu ya. Ada yang seperti itu saat kita beli kulit, karena itu memang oke, ini kualitasnya memang bagus gitu. Lalu kalau buat Voyage, kita nggak suka kulit yang ada, kita sebutannya gembos ya, atau kopong di tengah-tengah gitu. Jadi feel-nya tuh tidak sturdy, tidak firm. Itu buat kita itu nggak oke gitu. Jadi tergantung brand itu mau ngejarnya kemana. Apakah mau yang tipis? Kalau yang mau tipis mungkin bisa pilih chrome tanning, upholstery, dan lain-lainnya. Masih banyak banget deh. Ini pertanyaan terakhir nih, menurut kalian belajar di Prasmo bermanfaat nggak saat kalian menjalankan bisnis? Kalau memang bermanfaat, apa yang kalian rasakan paling bermanfaat? Kalau aku pribadi sih iya banget gitu ya, karena ada beberapa ilmu bisnis gitu ya disebutnya ya, atau ilmu ekonomi yang karena kita sudah dapat terlebih dahulu dengan belajar itu, jadi kita saat menjalani itu tahu iya ya ini dulu pernah diajarin gitu. Lalu saat di Prastimula itu kan kita selalu diajarin kan case by case ya. Jadi ada sebuah kasus, lalu kita disuruh menyelesaikan dengan pelajaran yang diajarkan gitu kan. Nah karena kita udah pernah belajar kesalahan-kesalahan dalam kasus-kasus yang dikasih di Prastimula saat belajar. Nah, jadi saat kita ketemu masalah yang sama di dunia asli nih, di dunia nyata, di saat menjalani bisnis, kita udah tahu nih, iya ya, ini dulu kita pernah belajar nih, kalau masalahnya kayak gini, berarti kita ada opsi A, B, C gitu, untuk bisa menyelesaikan atau keluar dari masalah yang kita hadapi. Kalau dari saya sih itu ya, kita bantu di branding sama di marketing. Nambahin juga nih, jadi selain pembelajaran dari Prastimula yang kita benar-benar merasa ngebantu lah ya dari pelajaran-pelajaran, ternyata saat kita lulus pun Prastimula tuh banyak ngebantu kita lah gitu. Jadi contohnya nih, setelah lulus kita punya brand Voyage itu berdiri gitu ya, walaupun belum punya PT, dibantu di marketingin oleh media-media yang kenal sama Prastimula gitu. Bahkan sampai mungkin latest itu 2020 saat yang tadi kita cerita, kita ada masalah cash flow segala macam, bahkan kita tuh masih dibantu gitu loh, kita masih tanya gitu ke beberapa dosen, mungkin ya bukan dosen juga ya, kita tanya sama Prof. Jisman, bahkan kita pernah konsultasi sama Prof. Jisman mengenai masalah yang kita hadapi, solusinya seperti apa, bahkan dikenalin ke tim yang beliau percaya gitu.
dan masih berhubungan baik banget sih sama Prasetya Mulia sampai saat ini. Nah, sekarang kita seru-seruan dikit ya. Ada trivia questions buat Yosi sama Lukas. Jawabnya harus cepat, nggak usah pakai mikir. Waktunya cuma 60 detik. Siap ya? Nanti jawabnya gantian aja. Nomor ganjil untuk Yosi, nomor genap untuk Lukas ya. Oke, siap. 3, 2, 1, go. Kalau dikasih kesempatan untuk buat ide tergila buat bikin dompet, kamu mau buat yang kayak apa? Bikin dompet yang tipis banget tapi pakai vegetable tan leather, karena itu susah banget. Binatang apa yang paling cute menurut kamu? Kelinci. Gaya apa yang paling sering kamu lakukan kalau lagi meeting? Duduk santai. Kalau kamu punya kekuatan bisa melihat masa depan, kamu mau ngapain? Buat iseng taruhan pertandingan bola. Sebutkan 3 nama orang zaman kuliah di Prasmul yang nggak bisa kamu lupain. Wiwaswan Wisesa, Prof. Anis, almarhum ya, sama Prof. Ignas. Pilih sapi, kerbau, atau rusa? Rusa. Apa jajanan yang paling sering dibeli zaman kuliah di Prasmul? Bubur. Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, kamu mau balik ke zaman apa? Zaman SMA. Apa warna favorit Aquaman? Hijau. Sebutkan tempat favorit kalian berdua di Prasmul. Payung. Siapa bintang sinetron favoritmu? Tom Holland. Pilih Katy Perry atau Ariana Grande? Duh, susah ya. Ariana Grande. Sekarang it's challenge time untuk Voyage. Ceritanya ada seorang pria bernama Mr. John. Mr. John ini mau beli produk kulit di Indonesia dalam jumlah besar untuk dia ekspor ke USA. Nah, dia menghubungi tim Voyage. Challenge-nya nih ya, tim Voyage harus meyakinkan Mr. John untuk membeli produk Voyage. Challenge diterima ya. Oke, silakan. Halo Mr. Lukas, saya Mr. John. Saya tahu Voyage dari beberapa teman saya di Amerika. Katanya kamu punya produk kulit yang bagus ya. Kamu bisa nggak ekspor ke USA? Karena saya punya kenalan beberapa retailer di sana. Kamu bisa kirim saya berapa banyak setiap bulan? Ya, thank you Mr. John atas ketertarikannya. Betul, jadi memang kita Voyage sudah dari tahun 2011. Jadi secara branding kita juga sudah cukup kuat. Kemudian kita juga punya beberapa end customer dari luar negeri dan memang mostly mereka dari Amerika Serikat. Jadi banyak customer kita itu dari US yang sudah memakai produk Voyage, walaupun memang secara market community-nya di sana masih terbatas banget, masih yang di dalam sekitar dunia denim. Nah, untuk lebih menarik lagi, biasanya kita bisa ada paket wholesale package. Jadi ada beberapa tier, misalnya ada minimum purchase-nya, kita juga bisa kasih additional discount starting dari 40% dari market suggested retail price kita dalam harga US dollar, jadi starting 40%. Dan ketika misalnya ada pembelian yang lebih besar lagi, kita akan kasih beberapa additional item atau additional decoration untuk tokonya gitu. Misalnya kita bisa kasih semacam floor mat kulit atau semacamnya, itu bisa free dari kita. Dari segi harga juga ya. MOQ-nya berapa MOQ-nya? Kalau MOQ itu sebenarnya kita bisa mix, karena kalau untuk wholesale package itu kita starting dari pembelanjaan 1.500 US dollar before shipping gitu. Jadi kalau value-nya sampai 1.500 US dollar itu kita bisa kasih minimum discount lah untuk 1.500 US dollar gitu. Dan memang discount rate-nya juga cukup bagus, ditambah dibandingkan dengan kompetitor kita yang merek-merek luar negeri, dari secara harga itu sebenarnya kita bisa yakin Voyage itu bisa bersaing sekali, bahkan jauh lebih affordable dibandingkan dengan pesaingnya di sana. Walaupun kualitasnya kita tidak kalah, bahkan mungkin lebih bagus. Untuk lead time pengiriman segala macam itu berapa lama ya? Terus kamu bisa bikin white label nggak ya? Siapa tahu retailer teman-teman saya juga ada yang mau bikin sama
kamu nih gitu, tanpa harus ada logo kamu atau mungkin desain dari kita, bisa juga nggak? Ya, jadi kalau untuk lead time itu tergantung ya, sebenarnya tergantung besaran quantity produk yang di order. Tapi mostly itu dari sebenarnya kita terima ordernya, kan kita akan bikin misalnya juga ada pemilihan warna tertentu yang kita tidak punya. Biasanya sih 3-4 minggu waktu produksi sejak kita terima ada semacam confirmation atau semacam DP, itu 3-4 minggu sampai dengan barang siap dikirim. Untuk white label kita bisa juga. Kita juga ada package dengan jasa desain, juga bahkan sampai dengan jasa all in sampai dengan packaging misalnya. Kalau misalnya mau white label itu kita juga bisa. Tapi untuk harganya semuanya depends on the design, depends on the outcome of the product and the packaging itself. Oke, ada company profile atau mungkin katalog atau brand portfolio yang bisa kamu kirim nggak? Ya, sure. Pasti ada, nanti akan saya kirimin via email. Nanti tolong di WhatsApp aja emailnya apa, untuk nanti saya kirimin beberapa company profile dan juga portfolio yang kita kerjakan. Nice meeting you, Lukas. Aku tunggu emailnya ya. Iya. Yosi and Lukas, thank you banget ya udah mau ceritain kisah kalian sebagai pebisnis. Semoga cerita kalian ini bisa menginspirasi rekan-rekan alumni lain yang mungkin juga punya passion dan cita-cita yang sama menjadi seorang pebisnis. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dari awal. Semoga semuanya bisa memotivasi kita semua untuk menjadi lebih baik di depan. Terima kasih. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you so much untuk rekan-rekan alumni yang sudah menonton acara ini sampai selesai. Jangan lupa untuk follow IG @alumni_prasmo, subscribe YouTube channel, dan Spotify Ika Prama. Ikutin terus cerita alumni Prasmo berikutnya. See ya!